Muda, kalau tadi kita udah menghadirkan info-info yang berat banget mungkin ya. Terasa kenapa? Kenapa kok tarik-tarik alis gitu, Bu? Pening saya. Kenapa pening? Lihat Anda. oh karena langsung bertatapan. Iya, aduh, oh tadi di sana apa gitu. Kenapa yang pandangannya langsung menuju ke dia gitu loh. Anggap saya kan di sebelah Anda ada yang lebih ganteng dari saya. Makanya saya mau yang gini tadi kan. Tapi gimana gitu. Ya, teman anak muda, kita sudah masuk di koyok-koyok di pagi hari ini yang santainya, dimana kita akan bincang-bincang Ghost to Kampung Digital. Woi, ini narasumber kita ini sudah tidak asing lagi, apalagi buat karena para desain grafis, karena beliau itu warga negara Indonesia. Iya, bukan warga negara asing. Gimana Anda? Langsung saja kita sapa founder dari Kampung Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bes, Kak Dian. Gimana nih Bang kabarnya? Nervous nih ya kabar. Nervous, nggak apa-apa. Tarik nafas, nggak usah dibuang. Tarik nafas. Oh itu apa ya? Oke, di pagi hari ini ya teman anak muda, Ghost to Kampung Digital kita langsung menghadirkan foundernya langsung, pendirinya langsung dari Kampung Digital, yaitu ada Bang Dedi Pranata. Ini siapanya Erwin Pranata ini ya? Erwin Pranata. Erwin Pranata itu siapa? Siapa itu Bang? Siapa? Kawan kuliahku. Oke. Materi kita yang kita angkat hari ini adalah Kampung Digital. Ya udah, langsung saja kita berbincang-bincang sama Kang Dedi Pranata ini. Mungkin Dian dulu duluan pertanyaan. Apa pertanyaan kita? Ngomong-ngomongin Kampung Digital, Ghost to Kampung Digital. Sering sih biasanya dengar Ghost to Kampung Digital gitu ya. Seperti sebenarnya itu apa sih Bang, Kampung Digital itu sebenarnya apa? Ya, baik Bang Bes, Kak Dian. Jadi kampung ya. Iya, kampung. Ya, kampung siapa itu? Orang kampung saya. Kampung kita semua. Tapi gitu. sekarang kampung udah sudah mantap. Iya. Jadi istilah kita kawan-kawan sekampung gitu. Istilahnya ya. Iya, istilahnya gitu. Satu kampung gitu. Jadi Kampung Digital itu sebenarnya kan gerakan, Bang. Jadi gerakan apa ya, kesadaran melek digital awalnya sih. Jadi kalau sekarang kan lagi marak tuh ada literasi digital, edukasi digital. Nah, kita alhamdulillah sudah mulai sejak 2017 idenya, 2018 kita buat komunitasnya. Pertama sekali kita buat ya kelas-kelas workshop gitulah, belajar digital marketing. Jadi intinya memanfaatkan platform digital untuk pengembangan sumber daya, terutama untuk generasi muda. Gitu. Kayak Bang Bes dan Kak Dian inilah gitu, anak-anak muda ini kan. Kayak Kak Dian aja sih Bang. Bes udah enggak. Oh ya, dia udah apa? Dia bukan generasi muda. Saya ini generasi Z loh. Oh iya. Ini generasi. Yang di depan saya ini yang dua nih generasi milenial. Saya kolonial. Enggak, kita sama kok. Sama. Oke, berarti Kampung Digital itu awal mulanya kayak seperti gerakan. Iya, gerakan. Di tahun 2017 dan akhirnya di 2018 terbentuklah komunitasnya terrealisasi. Awal mulanya itu namanya memang Kampung Digital kah atau gimana di komunitasnya itu? Ya jadi awalnya sih Bang, kalau untuk nama kita juga agak bergelutnya agak lumayan lama ya. Bergelut, bergulat gitu ya. Bergulat dengan ide gitu ya. Bergulat dengan ide. Ya, ada teman di rumah ya, istri saya gitu kan. Ngobrol. Teman hidup ya. Iya, teman hidup. Asik banget ngobrol sama teman hidup. Jadi istilahnya kan pakai nama kampung ya gitu. Oh iya, ini kan digital kampung digital kayaknya asik nih. Nah, gitu akhirnya ya teruslah ide Kampung Digital. Walaupun setelah berjalan kita cek juga ternyata di Google di mana sudah ada juga sih beberapa kampung yang digital. beberapa menggunakan istilah Kampung Digital ya, tapi enggak apa, kita kan jalan aja dulu gitu. Sampai nanti sejauh mana lah itu. Yang penting bergerak terus sampai sejauh mana itu pokoknya terus maju ya, bukan bergerak mundur.
ibaratnya zaman dulu dia para pejuang itu ya kan? Dalam melawan Ini penjajah kayak saya itu dengerin bergerak kisah nih, terus. trilogi. Nah, Sam, ini perjuangan juga loh. Dan Perjuangan, mudah-mudahan perjuangannya itu berbuah dengan hasil yang Amin. indah. Insyaallah. Amin. Seperti namamu. Iya. Indah, Saya ya. tahu saya indah. Oke, kalau berarti itu kampung digital. Nah, kalau ngomongin tentang kampung digital ini, siapa aja sih yang ada di balik kampung digital ini, Siapa Kak? yang Oke, benar-benar terjun? kalau di tadi ya kembali ke pergulatan awal tadi ide Iya. itu awalnya saya begitu niat ini tercetus, saya ngajak ngobrol sama satu orang teman. Ada namanya kalau di Medan kita sudah cukup kenal dengan beliau. Oke. Kalau mungkin aku boleh browsing di Google internet apa? Oke, saya Wahyu Blahe, Bang. Wahyu Wahyu Blahe. Iya. Oh, ayo Blahe. Iya. Blahe. Blahe. Iya. Mungkin orang lagi di Mampan ya, lagi di Sulawesi dia, lagi ada kegiatan di sana. Saya mention namanya gitu. Jadi di awal kan sudah lama juga nggak ketemu dengan beliau. Sekali ketemu dapat nomor WA silaturahim, saya ajak ngopi. Iya. Yuk, saya ada ide nih. Aku ada ide nih, begini gitu. Kebetulan kami kan dulu sama-sama dari Purnos Mandala. Nah, jadi dari mulai kecil, dari mulai remaja masjid sudah sama kan. Jadi sampai kebetulan dia sudah lebih dulu main di komunitas digital. Banyak diskusi, banyak masukan pas dari Wahyu. Oke, Bang. Gaskan niat abang aja, intinya memang dia support. Makanya di awal support system lah, support system, support moral dan semuanya, termasuk juga jaringan beliau yang ada juga diperkenalkan ke saya kemarin ketika itu. Jadi artinya memang di awal itu kampung digital beberapa sumber daya manusia yang ada di lingkaran Wahyu itu juga saya kenal gitu. Jadi artinya itu membantu kita untuk dalam mengembangkan di awal sekali. Kayak teman ke teman gitu Iya, ya. teman ke temannya. Jadi Bang, ini ada narasumber bagus nih, Bang, ini ada si Anu nih gitu-gitu. Jadi referensi dan rekomendasi Wahyu. Jadi artinya di awal Wahyu itu ikutlah membidani. Makanya kemarin beliau juga cukup aktif. Nah, seiring menjalankan waktu, beliau juga punya kesibukan. Nah, akhirnya juga kita sekarang sudah dibarengi dengan tim. Nah, bicara hari ini dulu ada tim saya namanya Prayogi, dia juga sudah sekarang sibuk dengan yayasannya. Akhirnya saya hari ini juga sedang dengan teman-teman yang baru lah yang kemarin sudah ada di sini. Ada Dani, ada Yoga, ada Jamil, ada Ica, ada Kak Fatima, ada Nazra dan beberapa teman-teman yang lain. Backgroundnya beda-beda. Ada yang mahasiswa, ada yang guru PAUD, ada yang ada pekerja kemanusiaan di lembaga sosial. Jadi beragam lah ya. Jadi kebetulan mereka semua saya ajak, saya brainstorming. Ini loh kampung digital. Kira-kira saya butuh support nih dari teman-teman. Oh boleh, kata teman. Boleh Pak. Nah, mereka manggil Bapak ya. Karena saya mungkin yang paling senior di situ. Jadi ya ada alhamdulillah juga. Jadi agak bersyukur kita kan dibapain gitu. Jadi apa kata saya manut kan gitu. Oh ini jadi buka dapur nih. Nah, maksudnya ya kan mungkin secara Benar. secara casing juga kita sudah sudah lebih lama. Jadi mereka ya alhamdulillah ya. Mereka dengan saya nurut dan dekat lah gitu. Saran-saran kita, pas kita buat kampung digital, mereka mudah-mudahan bisa ini. Mungkin itu Bang Bes. Gitu. Orangnya. Terkait dengan orang-orang yang di balik kampung digital itu, ketika misalnya Bang Deddy lah merekrut mereka, apakah awal mulanya itu langsung terima atau memang ada yang misalnya menolak atau gimana diskusi atau ketika misalnya ditawarkan saya pikirkan dulu ya. Terus dipikirkan sampai sebulan Bang. Langsung dari abangnya nih yang memilih ya kan, langsung seleksi orang-orangnya. Oh ini benar, ini bisa nih. Kenapa abang nggak datang ke saya gitu kan? Kita baru ketemu nih, 2 kali ketemu. Saya siapa gitu ya kan? Anda siapa? Saya kalau dari awal ketemu Bang Bes aja gitu. Minimal bantu broadcast ya kan. Iya. Jadi kebetulan ini di teman-teman ini mereka satu perkawanan Bang Bes. Ada beberapa kayak yang si Dani segala macam itu dan Ica, ada Fatima, Nazra itu satu circle lah mereka, satu server gitu ya. Gitu. Jadi sefrekuensi lah mereka gitu. Besti banget. Silakan Besti namanya. Iya. Jadi di mereka itu sudah ketika awalnya itu ya saya ajak ketemuan aja. Jadi saya ajak kita diskusi, meet up namanya kan, kita briefing meet up, rapat singkat. Saya punya komunitas nih begini. Walaupun sebenarnya mereka sudah di awal sudah tahu. Tapi saya ingin ajak ketemu, ingin ngajak mereka terlibat
bergabung di sana andil. Nah ada 2 lagi nih, ada Yoga dan Jamil. Kalau Yoga dan Jamil rekrutmennya itu mereka kemarin melalui volunteer. Jadi saya pernah buat di Kampung Digital itu rekrutmen volunteer. Walaupun alhamdulillah nggak terlaksana. Jadi saya terima kemarin sampai banyak berkas CV tuh Kak Dian, Bang Bes. Bahkan sampai dari Jawa ada loh Bang. Jadi kenapa tuh Bang? Tapi banyak peserta Ya, enggak. karena kemarin masih one man show. Masih Superman, belum super team. Kayak di luar kendali gitu. Nah, jadi akhirnya kan kita juga punya aktivitas yang lain, juga punya kesibukan. Akhirnya nggak termaintain. Walaupun ini sebenarnya sumber daya bagus-bagus loh. Iya. Ada yang mahasiswa hubungan luar negeri, ada yang pekerja sosial, ada guru PAUD, ada macam-macam. Ketika itu, karena nggak termaintain, nah yang tinggal sisa nih Jamil dengan Yoga. Nah, kebetulan mereka kemarin masih mahasiswa kan. Kalau Yoga basicnya desainer grafis, mahasiswa polimedia. Kalau Jamil sekarang dia profesinya guru sekaligus pekerja kreatif di percetakan. Jadi yang membantu desainer segala macam hari ini mereka berdua di Kampung Digital. Kalau yang lain-lain kayak yang tadi yang ibu-ibu, yang mbak-mbak itu yang satu bestie ya, Satu bestie. Mereka itu lebih banyak support event, support apanya gitu, menghore-horekan lah. Lebih meramaikan. Tapi kontribusinya sangat luar biasa sampai saat ini. Alhamdulillah. Mantap. The best team lah. Berjalan sekitar berapa tahun? Dari 2017 tadi ya? 2017 idenya, 2018 kita mulai Februari. 2018, 19, 20, 21, 22. Berapa tadi? Lupa. Kalkulator nih kalkulator. Dian. Kalau Kang Dedi, kita panggil Kang Dedi pun asik juga ya. Punya best team ya. Best juga punya best partner juga. Tapi dia nggak terima gitu. Saya ingin hengkang gitu. Oke, luar biasa. Berarti ini tim ini yang Yoga itu memang semuanya bergabung di 2018 gitu. Oh, mereka belakangan Bang. Mereka di 2019 malah. 2019 2020 kah? Berarti 2018 Abang nih sendiri. 2018 19 itu dengan Wahyu dan Wahyu Blay gitu. Tadi. Sama Yogi juga ada Yogi. namanya Prayogi. Oke. Itu di 2018 ya. Oke, Wahyu Blahe. Jadi kita tadi udah tahu Kampung Digital apa, Iya, kan? siapa aja di baliknya, di balik Kampung Digital. perjalanannya itu. Ternyata udah banyak banget, panjang banget, Gak ya kan? gampang. Nah, yang belum kita tahu di mana ini Bang sebenarnya Kampung Digital? Di mana? Di mana? Di Kita mana udah ya? ngomong Saya pun banyak ini. di mana ya? Gak ada tahu di mana dia. Di mana ya? Maskah di bumi ini? Iya. Rencananya emang mau apa Kak? Ke Mars. Mau metaverse mungkin. Metaverse, wih, Kan lagi hits ya? Iya, lagi hits. Iya. Metaverse. Memang awalnya sih sebenarnya Kampung Digital itu saya pengen semacam punya base ya, punya tempat. Bukan base Nugraha kan? Bukan. Base. Bisa jadi nanti Bang Bes sekalian. punya base camp, punya tempat, punya ya semacam markas lah begitu. Walaupun sampai hari ini alhamdulillah belum. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Nah, makanya juga hari ini kegiatan nanti kita bicara kegiatan aja. Iya. Iya. Kegiatan kita masih nomaden kan, berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Dari satu tempat ke satu tempat, dari satu warung ke satu warung, nggak mungkin dari satu kafe ke kafe gitu. Oke. Awalnya ingin punya semacam rumah pemberdayaan gitu Bang. Iya, awalnya Jadi, punya. Ingin. Nah, gitu. nanti kan pelan-pelan kita coba Pelan-pelan. ya, Insya apakah Allah. nanti kita ada yang, nah ini sekalian apa juga nih, meminta kepada semesta nih, mudah-mudahan pagi ini ada yang mendengar Buat gitu kan. teman-teman Ada muda. yang mau memberikan markas gitu ya. Iya, Bang, buat ya? teman anak muda pagi-pagi sedang begini mendengar. berdoa mudah-mudahan ya dijabah kan gitu. Mungkin ada yang- Amin, amin. Mungkin ada Ini yang tempatnya punya kosong nih, gitu. ada ruko atau mungkin rumah atau mungkin Kayaknya bisa lebih bagus ke Kampung Digital. iya aja. dimanfaatkan begitu kita Karena buat. banyak di Medan itu rumah-rumah kosong gitu kan. Gak pakai kebanyakan Iya, kebanyakan kan rumah. sayang. Tapi Tapi mudah-mudahan mubazir ya, loh. mudah-mudahan Makanya gitu. awalnya kegiatan kita itu masih berupa kelas berbagi dulu Bang Wes. Kelas Jadi berbagi, ya, ya. jadi kelas-kelas workshop. Iya. Inginnya kita nanti ada punya semacam tempat sendiri. Di sana kita buat ya inkubasi, pemberdayaan anak magang dan lain-lain gitu. Khusus dan lain-lain gitu. Gitu. Berarti memang Kampung Digital ini kan goes to Kampung Digital kemana-mana gitu Iya, ya, ke kampung-kampung. Berarti di kampung-kampung tuh nggak buat markas gitu, kayak
ada sesuatu yang ditinggalkan gitu Bang. Iya, jadi rencana kita nanti mungkin setelah nanti base ini terbentuk, kita mau coba seperti Kak Dian tadi bilang, mungkin kita akan sowan ke desa-desa, ke kampung, kemana. Jadi kita semacam membuat pelatihan-pelatihan digitalisasi untuk generasi muda, apakah bekerja sama dengan remaja masjid, atau mungkin Karang Taruna gitu, atau mungkin pemerintah desa gitu. Jadi kita akan latih mereka, kita hire mereka. Outputnya apa? Outputnya minimal di desa tersebut mereka punya aset digital. Ya kan? Minimal apa tadi ya? Apakah mereka punya sosmed atau mereka punya website atau blog? Kan kita mohon maaf lah ya, kan masih jarang ya. Iya, masih jarang. Pemerintah desa itu yang punya aset digital seperti itu. Bahkan akun Instagram aja nggak banyak. Benar. Jadi kita mungkin ya keterbatasan kita mengakses media dan berita tentang desa-desa berprestasi itu kan sedikit minim. Paling pun ada ya mungkin wisata desa ya. Nah itu kan memang dikelola oleh baik pemerintah desanya. Gitu. Pemerintahnya langsung. Iya, kalau pemerintahnya melek atau mungkin sadar digital, saya kira mungkin itu bisa mengupgrade juga sih Bang Bes. Terutama untuk perekonomian apa kan di desa-desa. Jadi kita mau memberantas masyarakat yang kudet gitu ya Bang ya. Bukan memberantas. Memberantas itu namanya. Jangan memberantas. Meminimalisir. Mengedukasi. Mencerahkan yang redup. Dengan glow up. Glowing ya, glowing digital Kak. Iya, glowing digital. Bisa. Ibaratnya masyarakat sekitar itu apalagi di kampung-kampung. Jadi ketika hadirnya kampung digital itu nanti mereka udah melek bisa teknologi gitu. Apakah nanti bisa jadi nggak mungkin kudet lagi gitu loh. bersinergi dengan pemerintah desa atau mungkin dengan pemerintah kabupaten kota kan. Jadi semacam ada program pemberdayaan. Kan hari ini banyak sih program-program dari pemerintah untuk apa ya? Literasi digital itu kan banyak sekali. Saya kira mungkin bisa dikolaborasikan ya. Insya Allah. Dan pastinya ya kalau untuk kampung digital sendiri kan itu tadi nggak bisa bergerak sendiri ya. Banyak orang-orang di dalamnya dan ya usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Mudah-mudahan ya mulai dari 2017 2018 dari ide 2017 yang terrealisasi setahun kemudian ya 2018 yang akhirnya sampai sekarang masih berdiri ya sampai 2022. Kemarin stuck di pandemi. Ya kan 2020 ya. Yang stuck di pandemi gitu ya. Walaupun kemarin di pandemi kita juga mensiasatinya dengan membuat kelas-kelas seperti ini ya, kelas Instagram Live atau Zoom. Tapi ya memang ya begitulah kondisinya kan. Itu dia. Nah, terkait dengan kampung digital yang terbentuk itu sekitar kalau kampung di komunitasnya di 2018 ya, kira-kira di Februari. Nah, sebagai founder dari kampung digital itu, pada dasarnya apa sih yang di benak dari Kang Deddy Pranata ini supaya ketika memunculkan kampung digital ini, apakah ada keresahan terkait dengan kampung atau memang sering jalan-jalan ke kampung gitu, gimana gitu? Jadi gini Bang Bes, di 2000 ini ada dua hal sebenarnya. Di 2018 dan 2017 dan 2018 kemarin kan itu lagi marak-maraknya bisnis warung kopi di Medan ya. Kan? Kafe apalagi sekarang ya kafe-kafe kekinian gitu kan. Sekarang di awal-awal tuh warung kopi, kedai kopi gitu kan. Banyak tapi boleh kita lihat, mohon maaf lah ya, saya tidak menjelaskan, cuman dari beberapa yang saya lihat ya banyak anak-anak muda yang hadir di sana. Tetapi mungkin ya mohon maaf ya, jangan diapa ya, mungkin waste time segala macam ya, sayang gitu kan. Artinya dengan kondisi habit kita nongkrong, budaya kita kemarin budaya ngopi itu kan saya kira bisa dimanfaatkan. Kita belajar dari teman-teman di Jawa atau dimanapun mungkin kan lebih memproduktivitaskan waktu. Artinya memanfaatkan warung kopi itu menjadi sebuah wadah kreativitas, gitu. Makanya itu alasan pertama. Alasan pertama. Karena juga bukan ngopi sembarang ngopi lah ya. Iya, jadi ya kita boleh ngopi, boleh nongkrong, minimal kita ada materi yang masuk, kita ada ilmu yang didapat. Makanya di awal kita kampung digital itu kelasnya itu ya di warung kopi. Kita izin dengan pemilik warung dan teman-teman. Gitu kan kita boleh pakai gratis space-nya. Ya dengan apa namanya ya, kita menghadirkan orang di sana hadir, ya mereka duduk belajar pesan kopi kan ya buat untuk pemilik warung kopi juga menambah income gitu kan. Jadi saling menguntungkan. Program kita jalan, solution gitu, seperti itu Bang. Jadi itu yang pertama alasannya. Yang kedua memang kenapa ya? Saya memang orangnya itu
suka ya berbagi, artinya ingin meninggalkan sebuah ini sih Bang Bes. Ya kalau kita bicara kan ada pepatah zaman dulu ya, zaman dulu jangan dulu sekarang. Harimau mati meninggalkan belang, ya kan? Oh iya. Iya, itu pelajaran SD dulu tuh. Iya, Gajah Manusia mati meninggalkan hutang gitu. Meninggalkan nama. Manusia mati meninggalkan nama, meninggalkan branding, nah gitu, meninggalkan legacy, meninggalkan apa sih karya kita. Jadi orang itu kan dilihat dari karyanya Bang. Penulis buku dilihat dari bukunya, ya kan? Pelukis dari lukisannya. Nah, kita mau dikenal sebagai siapa lah? Ini tuh masuk materi branding bulan. Branding sendiri. Iya, jadi sendiri lah. saya kira kalau saya backgroundnya desainer grafis Bang Bes. Iya. Saya kan desainer grafis, artinya nggak jauh dari digital. Oke. Nah, saya ingin manfaatkan komunitas yang ada di sekitar saya, ekosistem ini tadi, circle ini tadi untuk membangun sebuah komunitas kreatif di Medan. Nah, di mana nanti komunitas ini jadi semacam apalah ya, semacam salah satu ikonnya kota Medan lah gitu. Kampung digital itu jadi salah satu produknya Medan. Gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan kan pelan-pelan hari ini kita sudah mulai wujudkan itu. Jadi saya ingin nanti ketika ke depan mungkin pun kalau ketika saya sudah nggak ada ya kampung digital itu masih existing gitu, masih ada gitu. Jadi kita ninggalkan ya masih berdiri tegak ya. Meninggalkan amal jariah lah gitu. Bahasa langitannya gitu ya. Ini Bes harus dicontoh. Bes boleh nggak apa? Jadi harus meninggalkan amal jariah itu udah dipikirkan dari sekarang. Tahu. Ini bukan karena usia saya udah begini ya. Aduh, tapi luar biasa loh ini kampung digital ini. Ibaratnya perjalanannya ya. Iya, dari awalnya itu kan di kafe awal kopo-kopo gitu ya kan, saling win-win solution. Iya, benar. Dan mudah-mudahan nanti makin banyak event-event besar dan bisa pada dasarnya untuk menyadarkan bagaimana masyarakat khususnya di kampung-kampung itu bisa melek digital. Iya, targetnya sih ke sana kan selama ini masih di Medan semua nih di Wonogoro, tapi kedepannya kita pengen ini dipindah ke daerah-daerah mungkin. Ke daerah. Ya, memang benar-benar butuh ya Bang ya akan itu ya. Iya, artinya kan hari ini kan juga potensi desa itu potensi lokal itu besar. Jadi kita bisa lihat wisata desa kan hari cukup booming. Iya. Belum lagi nanti sumber daya alam yang ada di desa, ya kan. Saya kan kebetulan juga ini Bang Bes Kak Brian. Saya ikut di sebuah kegiatan Kominfo, Kementerian Kominfo, namanya Digital Entrepreneur Academy. Dia. Jadi alhamdulillah sudah hampir seluruh Sumatera Utara kita pernah datangin mengisi di sana. Jadi setiap daerah itu punya produk lokal yang unggul. Potensi. Jadi kayak di Labura itu kita pernah lihat kayak piring lidi. Atau yang dari kayak kalau kita mungkin di sini makan ayam penyet atau apa gitu kan piring yang anyaman itu sedotan atau dari lidi. Itu di sana banyak produksinya gitu. Artinya kalau itu kita bisa push, kita bantu mereka untuk memasarkan secara digital, ya minimal marketplace lah. Marketplace kan begitu kan? Ikan itu mengangkat ekonomi mereka dan mengangkat juga apa namanya ya budaya lokal gitu kan, lokal hero-nya gitu, UKM hero, UKM lokal budaya, UMKM-nya memang target kita UMKM gitu. Selain juga anak muda startup, jadi banyak sih Bang Besu yang bisa kita kerjakan sebenarnya di daerah-daerah. Belum lagi potensi wisata, ya kan? Apalagi kalau memang potensi wisata desa itu ya Bang ya kalau dikembangkan lagi ke digital ya kan, masyarakatnya bisa gitu, wah luar biasa. Orang dari luar negeri pun tahu bisa. Jadi tahu nggak itu? Saya kan warga dari Serdang tuh. Ya kayak di desa Serdang kan ada kayak pematang desa sawah, pematang Johar, ada wisata kawan lama ya di desa Deni Lama itu ya yang itu yang makan sarapan pagi itu, yang pakai itu kan apa dempoa? Tempura mah makanan. Sempoa itu yang hitung-hitung. Pokoknya dia yang kayak ini dari batok kelapa itu diukir-ukir jadi kayak koin. Bayarnya pakai kita beli misalnya 10.000 dapat scan koin gitu-gitu. Unik ya. Unik Bang. Itu kan kita tahunya dari Instagram. Iya. Nah, jadi kalau itu bisa di-push dan juga lokal-lokal hero di setiap desa itu bisa memanfaatkan itu dan saya kira potensinya luar biasa. Selain mencerdaskan masyarakat sekitar juga meningkatkan perekonomian juga ya Bang. Ekowisata. Ekowisata itu dia. Wah, luar biasa nih ya buat teman anak muda ya yang mungkin ingin bertanya-tanya juga terkait dengan Goals Kampung Digital ini, boleh nanti menggunakan telepon di 0661661740 atau kita live di Facebook ya saat ini di UMSU Spasi M Radio Spasi Medan. Dan jangan lupa juga download aplikasi streaming kita dari Google Play Store atau App Store di UMSU FM.
Wah, semangat nih, semangat Dian ini luar biasa ini dari jam 7. Pokoknya kita akan menemani teman anak muda sampai ke jam 10 pagi. Iya, jadi pastikan kamu stay tune terus ya teman anak muda di Umso FM aja. Ya, bersama Bisnuga dan juga Dian dan Kampung Digital. Yes. Kali ini. Oke, masih di Wakaf Warung Kuyo-Kuyo Pagi. dan masih kita ngebahas tentang Ghost to Kampung Digital. Asik banget ya, tadi kita udah bincang-bincang sedikit dengan foundernya langsung. Foundernya langsung, pendirinya keren langsung. banget. Ini foundernya langsung yang turun ini. Apa ya? Kayak punya kebanggaan tersendiri gitu. Kayak kalau misalnya kan pas salaman founder, Iya, kadang founder. CEO. berat itu menjabat. Aduh. Oke, masih bersama Bang Deddy Pranata selaku founder dari Kampung Digital. Ya, kita bincang-bincang lagi terkait dengan Kampung Digital sendiri. Iya, kalau Nah, tadi kita udah tahu apakah itu kampung digital ya kan, siapa aja di balik kampung digital dan di mana ini tempatnya kampung digital. Iya. Sekarang kita mau tanya ini. oke. Iya kan, udah tahu semuanya. Kira-kira kegiatan kampung digital ini selama ini apa aja nih Bang? Oke. Oke, Kak. Di awal kali dulu 2018 ya, kita mulai dengan namanya itu saya buat kemarin Kopdar apa gitu ya. Saya lupa nama judul acaranya. Oh, Wirid Digital. Wirid digital, unik-unik ya Iya, namanya awalnya. ya. Awalnya Keren. bukan Wirid ya. Nah, Hanya sekedar kumpul aja, segitu nggak rame. ada bekelnya juga nggak Bang? Ada bekelnya juga nggak? Oh, apa namanya? Tonjok apa namanya? Kresek itu ya? Iya. Kalau beda gitu ya? Bontotnya. Oh iya. Alhamdulillah belum, karena kemarin pesan kopi masing-masing ya. Jadi ya, di awal sekali ketika itu masih ada di Jalan Perjuangan, ada warung kopi temen nih ya. Dewa Jenggot namanya. Dia Dewa pertama Jenggot. kali kelas kita di sana itu. Nah, itu 2018 kita buat pertama kali event kelas belajar. Nah, yang jadi pematerinya itu tadi temen Wahyu Blahi tadi. Wahyu Blahi. Gak jauh-jauh, jadi teman-teman semua. Oke. Jadi kita akun sosmed kita buat, kita share, kita broadcast di sosmed. Alhamdulillah yang hadir ya nggak banyak sih, paling 10 sampai 15 orang gitu ya. Tapi itu jadi momentum awal kita. Kita jadikan namanya kemarin itu tagline-nya kelas berbagi. Kelas Kenapa berbagi? Peserta tidak kita kutip, Iya. ya biaya. Narasumber tidak kita bayar. Ikhlas beramal. Ikhlas beramal, kelas berbagi. Memang konsepnya kelas berbagi. Konsep berbagi. Tempat juga kita nggak sewa, kerjasama dengan pemilik kopi, kafe gitu. Jadi semuanya ini murni berbagi. Kita berbagi menyediakan waktu dan waktu dan kesempatan. Narasumber berbagi ilmunya, ya, begitu kan. Ya, peserta juga berbagi berbagi semangatnya gitu dan bersedia untuk mengendorse. Jadi itu awal sekali pertama kelas kampung gitu. Nah sampai hari ini juga kelas berbagi itu masih kita pertahankan sampai hari ini. Alhamdulillah hari Minggu yang lalu kita baru buat event tuh. Kelas berbagi juga belajar videografi dengan smartphone bareng Bang Mitra. Di Mie Jamur Ayam Mahmud. Gratis loh. Gratis. Alhamdulillah Semua peserta dapat. pesan sendiri. dapat ilmunya. Iya. Dia zaman sekarang kalau kita mau belajar apa bayar dia. Kursus. Ini gratis lagi, ha? Mau makan juga gratis. Nah, lo kan tadi dibilang dapat ilmunya, semua dapat ilmunya. Oh, kirain dapat makan ya. Kalau dengan mie apa ya ayam jamur Mahmud tuh ya nggak mohon maaf ya boleh sebut mereka ya. Iya. Bukan ngendorse ya. Kebetulan kan di salah satu manajernya Bang Irwan itu kan teman kita. Beliau juga di awal relawan yang Kampung Digital. Oh, gitu. Dulu sekali awal sekali. Makanya ketika beliau sudah bergabung dengan tim Mahmud, beliau memfasilitasi kita lah. Jadi di sana ada ruangan VIP itu boleh dipakai. Boleh dipakai untuk kegiatan
dari manapun, komunitas manapun. Jadi kita alhamdulillah kita ambil slotnya. Selama ya kita kumpul buat kegiatan kan pasti ada jajan di sana. Ya kan bagi mereka kan itu bagian dari income dan juga promo ya. Promo Mahmud. Jadi Mahmud punya ruangan VIP silakan nah gitu kan. Nanti mereka juga punya CSR begitu. Jadi 2018 sampai sekarang masih itu kegiatannya. Masih itu. Berarti pada intinya kegiatan dari Kampung Digital ini kayak seminar, workshop, iya benar. Kelas-kelas gitu. Kelas-kelas. Nah, masih itu Kak Dian yang bisa kita lakukan hari ini. Nah, di samping kemarin pandemi kita ada beberapa kali live Instagram ya. Ada juga. Nah, keinginan saya yang sampaikan tadi, selain kelas berbagi yang hari ini kita lakukan, saya juga ingin punya sebuah tempat inkubasi tempat magang, tempat khusus belajar intensif dengan kurikulum dan juklak yang tersusun gitu. Ini kan sekarang kita kelas ini kan ya berbagi memang sudah kita atur ya setahun ini materinya ini. Cuman kan dia hanya satu materi tidak terstruktur. Nah, kalau kita buat semacam program magang atau program PKL lah kalau katakan anak SMA kan kita punya kurikulum, goalsnya jelas, siapa pesertanya jelas, gitu. Kita rekrutmen gitu. Jadi targetnya nanti bisa sosial, bisa CSR, gratis, bisa juga berbayar. Karena apa? Kita juga butuh resource ya untuk menjalankan komunitas kita juga butuh sumber daya. Nah, kedepannya memang kita ingin begitu. Makanya di awal kita bergulat juga, bergulat lagi nih. Kenapa sih kampung pusing juga Kak gitu. Kenapa sih kampung digital itu gratis gitu? Padahal kan kalau yang hadir tuh rame biasanya. Kenapa nggak dibayar buat bayar ya? Tapi memang karena dari awal niat kami dengan niatnya dengan Wahyu, dengan ada satu lagi teman saya, Bang Rido namanya. Rido itu alumni UNSU juga. Dia yang kemarin pemilik warung kopi Wak Jenggot. Nah, dia yang nyamperin ke saya, Dad buat aja gratis. Ini amal jariah buat kita semuanya insyaallah. Jadi itu masih saya pegang hari ini. Nah, masih saya pegang hari ini. Tadi pagi dia masih komen tuh postingan saya. Balik ke kampung ya katanya. Maksudnya tadi postingan ngisi di UMSU balik ke kampung katanya. Iya, kita balik ke Al-Falah loh gitu. Dulu kos-kosan beliau di Al-Falah. Oh iya dulu. Iya, dia orang Stabat. Saya mention deh nih, nanti mungkin dia dengar ya. Dulu sering nongkrong di kos-kosannya gitu. Jadi gitu Bang, ke depan kita pengen semacam tadi yang saya katakan di awal punya rumah, apakah pemberdayaan atau base camp atau tempat atau ya mungkin kalau memang nanti akhirnya kita punya punya pendanaan yang bagus ya kita mau nggak mau sewa tempat karena ini harus wujud bagaimanapun dengan adanya legalitas dan lembaga ini bisa mempercepat pertumbuhan. Kalau hanya mohon maaf ya kalau hanya komunitas kan ya beginilah ya namanya komunitas orang bebas datang dan pergi. Nah, tapi kalau dia terstruktur stuck. Nah, kalau terstruktur kita kan bisa mengembangkan lagi. Dia bisa kerjasama dengan pihak luar. Benar. Udah banyak loh Bang yang namanya kerjasama. Bang Depran ini ada kegiatan begini-begini. Aduh, kita nggak punya legalitas, nggak bisa dapat. Nah, sayang. Padahal kalau kita minimal kita dapat sedikit lah jajan misalnya. Buat kawan-kawan juga tim bisa ini kan minimal dapat untuk ngopinya, untuk makannya kan gitu. Paketnya. Semalam loh Bang, baru ada WA saya. Bang Depran di kampung digital bisa magang katanya. Udah sering begitu. Udah sering. Kebetulan kan karena saya desainer grafis, circle-nya itu para desainer. Jadi banyak tuh anak sekolah yang multimedia yang jurusan DKV dan desain grafis pengen magang. Karena nggak punya tempat, akhirnya keseringan kalau yang itu jatuhnya ke percetakan. Iya, kalau di percetakan kan beda. Nah, mereka butuh ilmu DKV dan ilmu komunikasi visual. Akhirnya mau nggak mau ya saya serahkan ke teman yang punya studio desain. Nah harapan juga nanti nggak hanya sebatas magang desain grafis, magang digital marketing, magang membuat konten, magang buat video kan banyak tuh. Nah pingin begitu sih Bang. Jadi doain lah mudah-mudahan insyaallah 2022 ini bisa terbentuk yayasan ya Bang ya. Saya ingin yayasan, sudah ada yang nawarkan yayasan. Jadi sementara yayasan dulu, jadi nanti kita buat struktur. Hari ini kan udah teman-teman tuh yang gabung. Nanti dengan mereka aja saya buat strukturnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Insya Allah ya terwujud yayasan. Amin. Kampung digital, ya mudah-mudahan niat baik akan berbuah baik. Amin. Oke, kalau itu tadi kegiatan-kegiatannya
Yang bisa kita ambil itu ada memang poin dari 2018 Dian sampai sekarang itu berbagi gitu kan. Iya. Wah mantap. Nah kalau ngomongin tentang kegiatan nih, tadi udah. Terus kalau mau join kegiatan kampung digital itu kayak mana itu Bang? Bagaimana ya? Oh ya, Mau join, mau jadi kayak mana tuh ya? kalau ingin gabung untuk awal boleh ya minimal follow dulu lah. Follow dulu Instagram kita. Instagramnya apa itu? Kampung kampung underscore ya. Kampung underscore digital Bang. Itu aja. Digital. Di Facebook juga ada kan kampung digital komunitas fanpage kayak gitu. Minimal itu 2 dulu. Nanti kita akan broadcast kegiatan-kegiatan kita di sana, termasuk yang semalam. Jadi nanti setiap kita membuat kegiatan, peserta kita minta mengisi Google Formnya ya, formulir pendaftaran online. Nah di sana nanti ada link untuk masuk ke grup WhatsApp kita. Jadi otomatis dia nanti begitu mendaftar, dia akan masuk ke grup WA. Nah, dengan secara langsung ya akan tergabung di komunitas kampung digital. Jadi di grup WA itu kita sekarang sudah ada sekitar 200 lebih itu ya. 200 lebih ya. Itu total dari seluruh beberapa kegiatan yang teman-teman bergabung di sana. Walaupun ada juga yang keluar masuk ya. Nah, gitu biasa. Pasti ada itu. Masih ada. Kalau gabung ya datang aja gabung aja gitu. Silakan. Sharing Sharing ya. Iya, sharing. Nanti ketika Gak ada yang formal banget harus daftarin gini. Enggak ya. Ketika nanti ada event silakan datang nanti ngobrol. Atau mungkin kalau pengen ketika sedang meet up nanti kita share ke teman-teman kita mau rapat nih ya. Teman-teman yang lain boleh gabung ayo gitu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak tertutup ya, terbuka sistemnya. Ada memang beberapa hal yang pembahasan sifatnya manajemen internal ya kita khusus lah, khusus on lah itu. Khusus owner. Pendiri apa yang orang-orang di belakangnya? Yang di belakang tadi satu kali itu. Iya. Khusus tim inti lah. Iya tim inti. Benar. Bukan pulut ya. Hah? Inti pulut. Aduh. Oh itu nanti Kak kalau udah tamat khatam. Full kuning. Jokesnya agak lambat ditangkap ya dia. Karena dia nggak pernah kayaknya ya kan Bang. Oh iya. Dia nggak pernah ini apa? Khataman gitu kayaknya. Pernah? Dia pernah belum? Dia nggak sekolah ngaji sore Kak. Nggak ngaji sore ya. Dia sorenya tidur mah. Main layangan dulu ya. Saya dulu madesu memang. Masa kecilnya suram ya. Jadi curhat pula. Akhirnya kalau gitu kita tadi udah tahu ya segala macam kegiatannya, dari kampung digital, kegiatannya, orang-orangnya ya kan, gimana cara gabungnya, bagaimana kita joinnya kan gitu. Nah kita mau tahu juga nih visi misi serta rencana kegiatan ke depannya untuk jangka depannya gimana? Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah ya. Kampung digital. Jangka masa depan. Iya. Pokoknya kita ngomong ke depan lah. Jadi yang kalau kita ulang lagi rencana kita jangka pendek ya. Jangka pendek itu tadi ya kita akan supporting system selama 1 tahun ini settle dulu. 2022 kita akan kuatkan tim dan kelas berbagi yang tiap bulan kita laksanakan itu terus berjalan. Alhamdulillah sampai Desember nanti kita sudah punya jadwal termasuk siaran di Umsu ini ya kan. Alhamdulillah terima kasih buat Umsu FM yang ya kita dikasih apa ya dikasih slot di sini ya. Ghost to Kampung Digital. Alhamdulillah kita juga sudah siapkan para narasumbernya. Ya masih sekitar setengah tahun lebih ya. Nah, mudah-mudahan kalau sampai harapannya nanti sampai Desember kita sudah terpenuhi semuanya. Mudah-mudahan kita sedang merangkai ini nih, pendekatan untuk para narasumber semua. Nah, gitu. Itu yang jangka pendek. Yang jangka panjang tadi Bang, kita ingin legalkan. Kita mau legalitas. Apakah goalsnya mau legalitas yayasan ya nanti apakah CP atau PT itu nanti ke depan lah. Intinya kita punya legalitas, kita bisa nanti pergunakan itu untuk kerjasama atau mungkin ya menjadi sebuah lembaga. Ya komunitasnya tetap ada, yaitu tadi kelas berbagi. Kelas berbaginya. Tapi untuk program-program pengembangan sumber daya manusia kita butuh legalitas. Itu pasti karena kan nanti ada gitu. Iya, keterkaitan dengan pemerintah, stakeholder, mitra, donatur, mereka kan butuh legal, Bang. Iya, betul. Mungkin Bang Bes lah mau donasi ke kampung digital. Oke lah kalau sekali 2 kali cukup. Tapi kalau berikutnya kan sementara kalau kita belum punya apa ya wujud kelembagaan kan ya ini menjadi tanda tanya juga gitu kan. Artinya ya mana nih dananya tersalurkan? Ya pro lah gitu, profesional lah gitu kan. Nah, profesional. Artinya kan kalau kita punya legalitas yang jelas kan mudah-mudahan dalam mengelola dana apa ya dana eksternal itu kan lebih
apa ya lebih legal lah ya, Legal lah. lebih boleh ya, Iya, gitu, benar, boleh benar, gitu benar, kan. benar. Nah, apalagi ke depan kalau dengan yayasan kita bisa misalnya buat sekolah, Ya. buat kampus, buat Iya. pesantren digital. Aduh, bisa tuh. Bisa ya? Terobosan terbaru. Iya, kan? jadi saya punya mimpi loh bang. Biasa. Nanti kalau sudah rambut nih putih semua, ya. Benar. Punya, Ladang amal jadinya iya ya, punya Bang, ya. sepetak rumah kecil aja gitu kan, tapi halamannya luas gitu. Di depan itu ada sekolah atau mahat atau pesantren atau apapun di situ kan. Ya. Pesantren ide bagus tuh bang. Iya, Nanti saya bakal bantu bang. Tah. Wede. Pesantren doa. Bantu doa dulu ya. Tahfiz Trainer bang. Bukan entrepreneur aja ya kan, Tahfiz trainer. Jadi selain tahfiz, selain ilmu keagamaan juga Iya. ini nanti dibekali ilmu-ilmu dunia. Jadi karena tawasun kita dia, seimbang harus dia. ngikutin perjalanan dunia ini bang. Iya. Kalau kita nggak gitu kita bakal ketertinggalan gitu. Iya. Agama juga butuh sentuhan Iya, digital. Ya kita benar. bisa dengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz dari YouTube juga karena mereka menggunakan tim media kan. Karena kan gitu. sekarang zamannya udah generasi Z tadi Iya. yang lagi digital, milenial gitu, milenial. bukan lagi generasi-generasi yang kemarin. Iya ya. Kolonial. Saya agak segan gitu nyebutnya, karena di hadapan saya ini ada 2 orang gitu ya, saya mana nanti diserang. Ya udah deh, teman anak muda ya kan. Berhubung ada 2 generasi di sini ya. Wah, udah banyak nih kita bahas terkait dengan kampung digital. Mudah-mudahan buat teman anak muda lebih tahu lagi ya kampung Iya. digital itu seperti apa, dan pada dasarnya sih sudah berdiri lah ibarat kata dari 2017 hingga saat ini, bahkan kegiatan-kegiatannya pun juga banyak Terus berjalan ya. Dan ibaratnya terstruktur juga sih, mulai terstruktur kan kegiatannya per tahunnya sudah ada kan gitu. Cuman ya kedepannya itu lebih untuk melegalkan lagi bagaimana kan gitu. Iya benar. Lebih banyak lagi tantangannya ya. Pasti kak. Semakin lagi semakin tinggi itu Semakin tinggi pohonnya ya. semakin ngeri anginnya. Semakin Semakin kuat banyak anginnya pohon. ya kan. Iya benar. Ya petir pun bakal menyambar juga gitu. Yang tinggi. Ya pokoknya siap-siap ya kan, tetap kuat, tetap sabar, tetap istiqomah Iya. ya. Kadang itu tadi cobaannya itu yang luar biasa ya. Iya kan? deh, saya aja di Apalagi sini banyak netizen, banget kan? cobaannya bang. Oh gitu kak ya. Banget, ada ini gitu. Aduh, dia membuka rahasia dapur pula ya. Cobaannya harus menghadapi tiap pagi gitu loh. Nah, mungkin Banyak bersabar ya. Iya. Banyak bersabar. bagus dia banyak bersabar. Iya, banyak istighfar loh bang. Tiap pagi Dian banyak istighfar Bang. Cukup istighfar ya. Baik Bang, mungkin yang terakhir nih ya. Oke, Terkait dengan kampung digital ini. Kalau tadi harapannya mungkin boleh sedikit. Nah, pesan-pesannya kepada generasi muda nih, supaya bagaimana menggunakan media digital ini dengan baik dan benar lah. Bisa menguntungkan diri sendiri dan Kalau sekarang kan kita lihat ya kan metaverse, NFT gitu kan. Iya. Tapi di balik itu semua banyak juga yang netizen yang sukanya cuman Nyeleneh komen-komen jadinya ya. negatif atau gimana Iya. gitu. Nah, Nyeleneh. bagaimana nih pesan dari seorang Bang Deddy Pranata nih? Wasiat nih ya. Wasiat. Bukan wasiat terakhir ya, bukan. Sodif ya dan So deep kayak ya. Aduh, Ya jaksel gini banget. ya, kalau boleh lagi kalau kaidahnya kita kan apa namanya orang yang paling orang yang paling bermanfaat. yang paling bermanfaat buat orang lain ya, itu Iya. kaidahnya begitu ya. Orang yang paling baik adalah Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika manusia itu wafat kan terputus amalannya, Iya. kecuali tiga tiga atau empat ya? Tiga ya. Tiga. Ya, doa anak yang soleh, apa lagi ya? Sedekahnya dan Makanya ilmu yang diajarkan. Nah, Iya. kalau amalan soleh udahlah itu nafsi-nafsi ya. Itu kita ketinggalan semua sendiri. Kita kan mau tinggalkan yang dua ini. Amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. bermanfaat. Amal jariahnya itu apa? Itu tadi. Kita harus meninggalkan legacy, kita harus meninggalkan sesuatu untuk generasi ke depan. Nah, begitu. Saya teringat saya nonton 2 kali filmnya itu. Oke. Pak Habibie ya. Oh, Iya, kan Pak Habibie itu salah satu contoh tokoh yang saya kira punya legacy yang luar biasa Iya. gitu. Punya portofolio yang luar biasa. Iya. Kan merinding saya ya. Jadi saya begitu film Habibie keluar, nonton Habibie pertama, Habibie kedua, inspiring luar biasa filmnya. Jadi kita bisa lihat dari cerita di sana bagaimana Habibie muda itu punya ide yang Punya tekad juga ya. ngotot dia, ngotot sampai dia nggak mau pulang supaya dia bisa berhasil menemukan
peretakan pesawat itu dan akhirnya itu berhasil kan gitu. Nah, jadi dan itu bermanfaat untuk umat manusia gitu kan. Jadi kita nggak usah bicara tokoh luar negeri, tokoh internal aja gitu. Pak Habibie cukup inspiring gitu. Nah, saya pingin kita itu seperti Pak Habibie gitu. Jadi kita punya sesuatu yang kita tinggalkan untuk minimal anak lah. Nah, walaupun tidak keluarga. Jadi keluarga kita bangga dengan siapa kita dulu gitu. Nah, jadi saran saya, bukan saran ya, buat teman-teman, apalagi mungkin anak-anak muda hari ini yang bisa menggunakan platform digital gitu kan, yang mungkin yang jago-jago NFT, ilustrasi segala macam. Pergunakan untuk amal kebaikan. Kok jadi agak tua ya, kayak ceramah jadinya. Tapi nggak apa-apa. Ini bukan keresahannya. Kemanapun kita pada intinya kita akan kembali lagi. Ini kan pagi-pagi ini mungkin kita masih bisa di brainstorming ya, mudah-mudahan. Jadi termotivasi Bang. Recharge ilmu, iman juga. Iman, insyaallah mudah-mudahan. Jadi Bang Bes, Kak Dian, kita memanfaatkan platform digital yang ada di genggaman kita ini menjadi amal jariah kita, menjadi ilmu yang diajarkan begitu kan. Karena apa? Pernah nggak dengar istilah jejak digital itu kejam loh kan? Nah, jadi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Itu lamanya hilang. Hilangnya lama. Terbalik. Dan mungkin bahkan nggak bisa hilang. Iya. Kalau sudah kita posting sekali, walaupun kita hapus, masih ada jejaknya itu. Lama tinggal. Jadi kalau sekali kita buat kebajikan dan itu menjadi sekali kita membuat keburukan atau maksiat, itu menjadi maksiat jariah. Iya kan? Multi level ya, multiplier effect sih. Akan berkembang ya semua orang. Jadi kalau kita buat satu kebaikan dibalas 70, itu versi langitan, versi Al-Quran. Kalau kita di versi digital, satu postingan berapa juta orang yang melihat, gitu. Nah, terutama kayak Radio UMSU, gitu. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk ngomong di sini. Ini saya manfaatkan baik-baiknya untuk memberikan kebaikan lewat kampung digital ya. Alhamdulillah, jadi Radio UMSU kan jadi semacam kecipratan tuh. Ladang amal juga, itu. Gitu Bang Bes. Untuk saya. Mantap, luar biasa sekali. Udah cocok ikut dai ya? Lomba dai ya? Apa namanya ceramah itu ya? Bisa nanti ya jadi percikan iman. Tapi Bes, ketika Bang Deddy berpesan seperti itu ya terkait itu ya, dia pun inspiringnya dari Habibie. Sebenarnya banyak banget tokoh-tokoh Indonesia yang bisa menjadi inspirasi kita. Tapi kembali lagi ke diri kita sebenarnya. Maukah mengikuti jejak yang sudah sukses, yang sudah baik gitu, benar? Apa kita mau cuma nonton jadi penonton aja? Iya. Aku Habibie, kamu Ainun kan? Nggak mau cari Ainun yang lain aja ya. Itu nih Ainun jelotong. Oke, terima kasih buat Bang Deddy. Oke, sama-sama Bang Bes. Luar biasa ya perbincangan kita di pagi hari ini, Goes to Kampung Digital. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat informasi yang kita sampaikan kepada teman anak muda, dan semoga memotivasi lagi buat anak-anak muda. Amin. Dan buat warga-warga bukan hanya di kota tapi di kampung untuk lebih melek lagi digital. Siap. Dan semoga program-program dari Kampung Digital ini bisa terrealisasi semuanya. Apa yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Sekali lagi terima kasih buatnya Bang Deddy. Terima kasih Bang Bes atas kehadirannya. Terima kasih Kak Dian. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Siap, insyaallah. Dan teman anak muda, Dian, nggak usah manggil Dian, Ainun. Saatnya kita berpisah karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:58. Waduh. Gak kerasa ya. Dan itu dia warung koyo-koyo pagi di pagi hari ini, spesial juga bersama dengan Kampung Digital. Oke deh, saatnya Bes Nugra pamit. Sampai jumpa lagi. Iya. See you, bye-bye.